video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pedosfer atau lapisan tanah. Sedangkan di video kali ini kita akan membahas mengenai kerusakan tanah beserta upaya untuk menanggulangi kerusakannya. Yuk kita langsung bahas ke materinya. Tanah menjadi media hidup dari banyaknya makhluk hidup yang tinggal di bumi, termasuk kita manusia. Bahkan kita sebagai manusia memiliki kendali utama dalam penggunaan lahan. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengoptimalisasikan pengelolaan lahan, termasuk kegiatan pertanian, pertambangan, dan kegiatan penggunaan lahan lainnya. Tetapi kita tidak menyadari dari adanya pemanfaatan lahan itu ternyata memiliki dampak bagi tanah itu sendiri, yaitu penurunan kualitas tanah. Bagaimana sih kerusakan tanah itu bisa terjadi? Nah, faktor-faktornya akan kita bahas sebagai berikut. Faktor yang pertama adalah erosi. Pasti kalian masih ingat kan apa itu erosi? Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai erosi, yaitu hasil dari tenaga eksogen. Ya, erosi itu adalah pengikisan tanah oleh media, baik itu air maupun angin. Nah, pengikisan tanah ini menghasilkan atau menyebabkan tanah itu kehilangan sebagian unsur haranya, sehingga tanah yang semulanya subur menjadi tidak subur. Dampak dari erosi ini tidak hanya dirasakan oleh daerah yang terjadi erosi saja, tetapi di daerah yang sebagai pengendapan dari hasil erosi itu sendiri. Nah, jika erosi ini disebabkan oleh aliran sungai, maka di muara sungai tersebut akan terjadi sedimentasi yang disebabkan oleh hasil erosi. Nah, hasil sedimentasi ini mengakibatkan air sungai itu semakin keruh. Seperti yang telah kita ketahui, sungai itu sebagai tempat tinggal beberapa organisme, dan organisme itu membutuhkan sinar matahari untuk keberlangsungan hidupnya. Dengan kekeruhan air sungai yang disebabkan oleh sedimentasi hasil erosi itu mengakibatkan organisme tidak dapat melangsungkan kehidupan seperti biasanya. Faktor yang kedua adalah penggundulan hutan. Zaman sekarang penggundulan hutan itu semakin marak terjadi karena penyebab utamanya adalah permintaan manusia itu sendiri terhadap lahan permukiman. Selain itu, penggundulan lahan juga disebabkan oleh ladang berpindah dan aktivitas ekonomi. Kayu dan hasil hutan menjadi komoditas utama yang memiliki nilai yang tinggi, sehingga penggundulan lahan ini semakin marak terjadi hingga saat ini. Pasti kalian pernah mendengarkan hutan sebagai paru-paru dunia dan sebagai tempat cadangan air. Nah, jika hutan ini digunduli, lalu ketersediaan oksigen untuk manusia juga akan berkurang kan? Faktor yang ketiga adalah polusi. Polusi itu tidak hanya mencemarkan udara maupun air, tanah juga bisa. Nah, pencemaran ini bisa disebabkan oleh limbah industri ataupun limbah rumah tangga yang ditanam dan dibuang begitu saja ke tanah. Yang keempat adalah kebakaran hutan. Di Indonesia sendiri seringkali terdapat bencana kebakaran hutan yang terdapat di Sumatera ataupun Kalimantan. Nah, kebakaran hutan ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada tanah, di mana setelah kebakaran hutan ini maka massa biomas yang ada di tanah itu akan menghilang, sehingga menurunkan produktivitas tanah itu sendiri. Selain itu, kebakaran hutan juga akan meningkatkan resiko terjadinya erosi pada tanah. Faktor yang selanjutnya yaitu eksploitasi bahan tambang yang berlebihan. Bahan tambang seperti emas, tembaga, dan bahan galian C dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Namun jika bahan tambang ini dieksploitasi secara berlebihan, maka akan menghasilkan dampak yang buruk atau yang negatif bagi lingkungan itu sendiri. Nah, telah kita ketahui bersama jika tanah itu dapat mengalami kerusakan akibat dari pemanfaatan lahan oleh manusia itu sendiri. Nah, terdapat beberapa upaya penanggulangan untuk mencegah atau meminimalisir kerusakan dari tanah. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah kerusakan pada tanah yang pertama adalah menahan erosi. Menahan erosi ini dapat kita lakukan dengan menekan faktor-faktor penyebab erosi itu sendiri. Nah, penyebab utama dari terjadinya erosi yaitu curah hujan yang tinggi, serta kemiringan lereng, penutup lahan, dan praktek konservasi. Nah, untuk tingkat curah hujan yang tinggi ini kita tidak bisa mengendalikannya, tetapi
kita dapat mengendalikan aliran permukaan dari air yang terjadi akibat hujan dengan cara membentuk dam. Selain itu, pada faktor kemiringan lereng dan penutup lahan, kita dapat menanami lahan yang gundul dengan pepohonan sehingga risiko terjadinya erosi ini dapat dicegah. Dan yang terakhir, dengan cara mengawetkan tanah. Mengawetkan tanah di sini bukan seperti kita mengawetkan makanan ya. Erosi tanah mengakibatkan tingkat kesuburan pada tanah menurun. Nah, untuk menanggulanginya, maka kita perlu melakukan beberapa cara, yaitu dengan usaha pengawetan atau dengan konservasi. Secara garis besar, terdapat 2 cara pengawetan pada tanah, yaitu vegetatif dan mekanik. Metode vegetatif ini dianggap paling efektif untuk menjaga tingkat kesuburan tanah. Dalam metode vegetatif itu sendiri terdapat 4 cara, yaitu yang pertama strip cropping dengan penanaman tanaman tegak lurus dan sejajar dengan arah aliran. Yang kedua adalah contour strip cropping, hampir sama dengan strip cropping, tetapi penanaman tanaman itu sejajar dengan garis kontur. Yang ketiga adalah buffering, yaitu dengan menanam tanaman keras. Yang keempat adalah windbreak, yaitu menanam tanaman secara permanen untuk menjaga tanah dari tiupan angin. Metode mekanik dan metode vegetatif jika digabungkan akan lebih efektif untuk menahan erosi yang dapat mengurangi kesuburan pada tanah. Adapun dari metode mekanis itu sendiri terdapat beberapa cara. Yang paling sering kita dengar yaitu terracering. Tujuan untuk memperpanjang lereng dan memperkecil kemiringan sehingga dapat memperlambat aliran air. Selanjutnya terdapat guludan. Guludan atau pembuatan pematang yang bertujuan untuk menahan aliran air. Dan yang terakhir adalah pembuatan check dam. Tujuannya yaitu untuk membendung aliran air yang teraliri dari parit-parit sehingga material tanah hasil erosi dapat tertahan dan terendapkan. Dengan adanya check dam ini, maka parit-parit akan mengalami pendangkalan akibat erosi. Sekian dulu video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan komen di kolom komentar. Bantu channel ini dengan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.